العلم الإفادة والاستفادة والنفع الانتفاع من الفتوح المنور الصحبة بدن الصح جسد والروح والدين ونخاص موت العامة وصلى الله صاحب الكتاب الشافعي السلم بحدث منقذ العظيم سيدنا محمد بن عبد الله الهدار جميع أولياء هذه البلدة خاصة الحبيب هادي الصلاة الشام الثاني والحق عام السادس صاحب الحضر من قام جاع بن الشيخان السقاف ووالدنا ولد خاصة وأبدا من العامة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكن الجنة وأنه يفتح فتح العارفين ويرزقنا علم التأويل وجعل من علماء العامل وارزقنا سواء السبيل على هذه النية وكل النية صالحة جامعة شاملة لخير الدنيا والآخرة أكملها وأتمها بجاه خير البرية والسادة العالمية ولحظ النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Syukur alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memperkenankan kepada kita, masih senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa hadir pada pengajian rutin Ahad subuh ada di Masjid Toha, kawasan Pondok Pesantren Sunia Salafiyah ini. Sungguh tidak ada suatu majelis apapun yang lebih baik daripada majlisul alim, karena majelis inilah satu-satunya majelis yang Rasulullah SAW membanggakannya dan lebih mengedepankan majelis ini dari majelis yang lainnya. Karena pernah satu saat Rasulullah masuk ke dalam satu masjid, dan di dalam masjid terbagi beberapa kelompok manusia dari kalangan para sahabat. Sebagian mereka berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan sebagiannya lagi mereka saling membahas tentang ilmu. Ada majelis zikir, ada majelis ilmu. Terus bagaimana Rasulullah menyikapinya? Rasulullah tidak masuk ke dalam majelis zikir, tapi justru bergabung dengan majelis ilmu. Ketika ditanya oleh para sahabat, kenapa wahai Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, mereka yang sedang berzikir dan berdoa kepada Allah, insya'a a'tahu wa insya'a lam yu'tih. Kalau Allah menghendaki, Allah akan memberikan apa yang diminta. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, ya Allah pun tidak akan memberikan apa yang diminta. Terus kenapa Rasulullah masuk ke dalam majlis zikir? Rasulullah menjawab, innama bu'ithu mu'allima. Aku ini diutus oleh Allah itu sebagai pengajar, menyampaikan syariatnya Allah. Bagaimana Rasulullah lebih mengedepankan, lebih mendahulukan majelis ilmu di atas majelis zikir. Karena itu syukur alhamdulillah kalau kita semuanya ini masih Allah takdir, masih Allah berikan hidayah dan taufiknya terus, sehingga kita bisa tetap istiqomah hadir ada di majelis ilmu. Pada saat ini Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir Asgaf lagi ada uzur, tidak bisa mengisi pengajiannya, karena itu digantikan kepada Al-Fakir sekarang.
untuk meneruskan pada pengajian dari yang lalu. Masuk ke dalam hadis. Sekarang masuk pada hadis yang ke-10. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ittaqillah, katanya Rasulullah, bertakwalah kalian kepada Allah, kerjakan semua perintahnya Allah, dalam artian imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, kerjakan semua yang diperintahkan Allah, tinggalkan semua yang dilarang olehnya. Haitsuma kunta, dimanapun kalian berada. Artinya apa? Takwa itu tidak mendasarkan pada waktu tertentu dan tidak ada tempat tertentu. Tuntutan takwa ini nggak harus ada di masjid tok sampean takwa. Kalau di luar masjid nggak perlu takwa, enggak. Bukan di bulan Ramadan tok sampean dituntut untuk bertakwa, lalu di luar bulan Ramadan nggak perlu takwa. Tidak. Haitsuma kunta, dimanapun kalian berada dan kapanpun waktunya. Takwa, jangan nanti kalau di dalam masjid khusyuk, memperbanyak ibadah, zikir, keluar masjid matanya jelas-jelatan ngelihat yang haram. Langsung ganti majelis dari masjid masuk ke bioskop gitu. Haitsuma kunta, dimanapun kalian berada, ada di rumah takwa, ada di masjid yang takwa, ada di pasar takwa. Kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau sudah waktunya sholat, dimanapun kalian berada, sholat. Kalau sudah waktunya untuk mengerjakan ibadah yang lainnya, dimanapun dan kapanpun itu, kerjakan. Ini namanya hakikatut takwa. Sebenar-benarnya takwa. Jadi nggak nunggu ada tempat tertentu, nggak nunggu pada waktu yang tertentu. Nah, kemudian teruskan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutkanlah dari perbuatan buruk yang kalian kerjakan dengan perbuatan yang baik, dengan ibadah tamhuha yang akan bisa menghapuskan itu al-hasanah kepada as-sayyi'ah. Kalau sudah berbuat maksiat, kalau sudah berbuat dosa, jangan terus untuk diteruskan perbuatan dosa tersebut. Kalau sudah terlanjur, mungkin kalah sama nafsunya, akhirnya berbuat maksiat, minum khamr, jangan kemudian diam dengan setelah mengerjakan maksiat. Ini diajarin Nabi, kita ini sebenarnya nggak akan lepas dari dosa. Kalau para nabi itu maksum. Apa maksum? Istihalatu wuqu'id dzunub wal maksiyah minhum. Mustahil akan terjadi kemaksiatan atau perbuatan dosa dari para nabi. Apa? Allah yang jaga. Allah yang jaga. Mereka mau berbuat dosa bakal Allah cegah, karena Allah yang memberikan penjagaan dari segalanya. Tapi kalau kita bagaimana yang bukan para nabi, kita masih memungkinkan untuk berbuat dosa. Bahkan dalam satu riwayat
dalam satu riwayat hadis, Allah ini sudah mentakdirkan, artinya sudah harus wajib ada kalau dari kalangan manusia ini yang berbuat dosa. Seandainya pun, bahkan dikatakan di sini, seandainya manusia sedunia semuanya ini jadi orang muslim, jadi orang paling taat, sudah tidak ada lagi kecuali dia sebagai orang yang pantas untuk masuk ke dalam surga. Ini kalau sudah tidak ada orang yang maksiat sama sekali, semuanya itu layak masuk ke dalam surga, Allah bakal musnahkan, Allah bakal ganti. Allah pasti akan menciptakan makhluk-makhluk yang melakukan maksiat. Kenapa? Karena Allah ini sudah dengan kehendaknya menciptakan neraka sebagai tempat untuk mengadab. Karena Allah dengan sudah kehendaknya dari Allah, sudah menjadi ketetapannya Allah, apa? Memberikan catatan ampunannya kepada hamba-hamba yang melakukan taubat. Pintu taubat Allah sudah dibuka. Kalau sekarang orangnya, manusianya ini semuanya nggak ada yang berbuat dosa, berarti sia-sia pintu taubatnya Allah. Berarti sia-sia Allah menciptakan neraka. Padahal apa? Kalau sudah menjadi ketetapannya Allah, nggak bakal akan berubah. Dan yang dilakukan Allah itu pastilah tidak ada satu kesia-siaan loh. Makanya Pak, pasti kalau apa, manusia ini pernah berbuat dosa. Ya, selama itu bukan para nabi Allah yang mereka itu maksum, masih memungkinkan untuk berbuat dosa. Ya, masih memungkinkan untuk berbuat dosa. Kalau waliullah bagaimana? Waliullah itu mahfuz. Kalau mahfuz itu masih dijaga oleh Allah, cuman ada kemungkinan juga untuk terjadi perbuatan maksiat. Kalau Nabi dijaga dan mustahil untuk terjadi perbuatan maksiat dari para Nabi Allah. Lu Nabi Adam ya apa? Bagaimana dengan Nabi Adam? Apa yang dilakukan oleh Nabi Adam? Sudah ditempatkan ada di tempat yang mulia, yaitu di surganya Allah. Ini lalu apa? Melakukan satu kesalahan kan, memakan buah khuldi. Katanya maksum. Lah kok berbuat maksiat? Ini sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi takdirnya Allah. Kenapa? Lihat ayat firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan tatkala Tuhan kita Allah berfirman kepada para malaikatnya, apa yang dikatakan oleh Allah? Inni ja'ilun, aku sesungguhnya aku menjadikan. Di mana menjadikannya? Apakah itu fil jannah, ada di dalam surga? Fil ardi, ada di bumi. Siapa? Khalifah, seorang pemimpin. Siapa yang dimaksudkan khalifah di sini? Nabi Adam. Allah kepingin menjadikan khalifahnya, yaitu Nabi Adam di mana? Ada di bumi Allah. Lah sekarang Nabi Adam masih berada di surga. Nah, sudah menjadi ketetapannya Allah harus turun. Cuman sunnatullah ini pastinya ada sebab akibat. Makanya apa? Sudah diatur sebabnya nanti, yang pastinya apa? Kamu harus turun ke bumi untuk menjadi khalifahku itu. Ya, jadi bukan karena apa? Oh, berarti sudah tidak maksum lagi Nabi Adam. Tidak. Iya, kalau kita semuanya ini maksiat itu dari diri kita. Paham ya? Kalau para Nabi Allah maksiat. Tidak ada suatu, mereka itu maksum, tidak ada satu kemaksiatan. Dan mustahil terjadi kemaksiatan dari para Nabi. Tapi kalau kita yang bukan Nabi, memungkinkan untuk melakukan satu
maksiat. Cuma bagaimana kalau kita pasti melakukan maksiat ini? Nih, Nabi ngajari, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kalian sudah melakukan satu kemaksiatan, ikutkan, kerjakan setelah kemaksiatan itu dengan al-hasanata, perbuatan baik atau ibadah. Kenapa? Kalau sudah melakukan maksiat, ya Allah, main judi, minum khamr, segera untuk mengerjakan satu hasanah, satu ibadah. Kenapa? Tamhuha, karena ibadah itu akan bisa melebur dosa-dosa dari maksiat yang kita kerjakan. Enak. Ini termasuk satu keuntungan kita sebagai umatnya Rasulullah. Kalau umat-umat yang dulu maksiat itu kadang penebusnya apa? Bunuh diri. Gelem sampean. Kira-kira mau siapa yang minum khamr, ayo bunuh diri sekarang baru diterima tobatnya. Gak mungkin ada yang mau ya. Nah, kalau kita bagaimana? Lakukan perbuatan ibadah. Yang paling pertama ibadah yang harus kita kerjakan at-taubah. Tobato. Kalau sudah mengerjakan maksiat, cepat-cepat untuk mengerjakan taubat. Cepat-cepat perbanyak ibadah. Kenapa? Ibadah yang kita lakukan itu akan bisa melebur pada perbuatan maksiat yang telah kita kerjakan. Enak kan? Wa bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau sudah terlanjur, ini sebenarnya menjadi bukti kita ini kebanyakan tidak lepas dari dosa. Tapi kalau sudah terlanjur berbuat dosa, ya apa? Solusinya bagaimana? Atbi'is sayyi'atal hasanata. Dan cepet-cepetan kerjakan ibadah. Ayo bersegera untuk mengerjakan ibadah. Kenapa? Ibadah itu yang akan bisa melebur dosa dari kemaksiatan yang sudah kita kerjakan. Paham ya? Baru dilanjutkan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah kalian kepada manusia, kepada sesamanya bi khuluqin hasan, dengan akhlak-akhlak yang baik, dengan akhlak-akhlak yang mulia. Ini menunjukkan bagaimana kemuliaannya akhlak. Nabi kalau ngasihin nasihat nggak lepas dalam masalah ini akhlaknya yang bagus. Akhlaknya itu yang bagus. Jangan menjadi orang yang arogan. Ya apa orang arogan? Ini biasanya kepingin dihormati tapi nggak mau menghormati orang lain. Ini berarti akhlaknya kurang baik. Jadi orang tua yang akhlak, nggak cuma akhlak kepada orang tuanya, sama anak juga akhlak. Apalagi sebaliknya, jadi anak yang akhlak sama orang tua. Ya apa orang tua akhlak sama anak? Perbagus dalam pengajaran kepada anak. Perbagus, karena kalau sampean ini sudah buruk akhlaknya di depan anak, bakal ditiru akhlaknya sampean. Yang nantinya akhlak itu yang akan diperbuat anak kepada sampean sendiri, balik kepada sampean nantinya. Ngajari kalau untuk cara manggil yang bagus, panggil nak, jangan manggilnya sembarangan, kadang ngasih julukan yang nggak bagus. Ketek di sini, lu bakal nanti dibalas opo kebu akhir gitu nanti ya. Yang akhlak, walaupun itu dari orang tua kepada anak, yang akhlak. Ini
Nabi tidak memberikan satu kekhususan akhlaknya kepada siapa, bukan hanya kepada orang yang lebih tua atau kepada orang tuanya dia, wa khaliqin nasa, secara umum berakhlak kepada sesama manusia bi khuluqin hasan. Paham ya? Orang tua kepada orang tua, pada tetangga. Nih, karena bagaimana? Nabi ini karena memang sudah jelas dalam hadisnya, beliau menyatakan innama bu'itsu liutammima makarimal, sesungguhnya hanya saja diriku ini, kata Rasulullah, diutus oleh Allah itu sebagai penyempurna akhlak. Lihat, Nabi bukan menyatakan aku diutus untuk membawa akhlak yang mulia, tapi beliau menyatakan apa? Liutammima makarimal. Artinya apa? Akhlak itu, akhlak mulia sudah ada, tapi belum bisa sempurna kecuali setelah datangnya Rasulullah. Akhlak-akhlak yang baik akan menjadi lebih sempurna dengan kehadiran Rasulullah, dengan diutusnya Rasulullah. Bagaimana Nabi akhlaknya? Beliau ini terkenalnya bukan karena beliau ini sebagai orang yang berilmu, enggak. Di kalangan orang Arab justru beliau dikenal sebagai anak yatim. Beliau dikenal sebagai pengembala. Tapi bagaimana kemuliaan beliau di hadapan orang-orang kafir Quraisy yang begitu keras? Akhlak yang lebih berpengaruh, akhlaklah yang lebih dominan. Karena dengan keberhasilan ini, dengan akhlak yang beliau bawa yang begitu mulia, akhirnya berhasil pula dakwanya beliau dalam menaklukkan orang-orang kafir Quraisy. Langsung banyak yang ikut masuk ke dalam Islam. Bagaimana dalam satu cerita di mana beliau setiap kalau mau ke masjid pasti ada satu orang yang ganggu. Mau yang jalannya dikasih kotoran, kadang dilempar. Setiap mau ke masjid, tidak berangkat dari masjid, tidak pulang dari masjid, pasti diganggu. Kalau kita bagaimana? Lu pulang ambil celurit, langsung sudah. Ya. Atau langsung apa? Datangi rumahnya, dikeroyok atau yang lainnya. Itu kalau kita. Tapi bagaimana Nabi? Tetap beliau tidak membalas. Setiap hari-harinya juga gitu terus, sampai lah kok satu saat sing ganggu ini nggak ada. Lewat Nabi kok nggak ada yang ganggu ya. Pulangnya loh kok nggak ada yang ganggu. Sampai dapat 3 hari kok nggak ada yang ganggu ya. Nabi sing kangen. Kalau kita mungkin apa? Tak dungakno kau ya sakit sak keluarga sak 7 turunan paling gitu. Kalau bisa mati sekalian langsung, paling gitu ya. Tapi bagaimana kalau Nabi? Justru kalau nggak ada gangguan, orang itu nggak ada, tambah ditanyakan, fulan ini yang biasa ganggu aku di mana sekarang? Ditanyakan oleh Nabi. Akhirnya ada yang menyatakan, oh ya Rasulullah, beliau sekarang lagi sakit. Dia lagi sakit ada di rumahnya. Oh iya sakit, iya. Beliau langsung segera pulang, Rasulullah pulang, ngambil sejumlah uang, beli makanan, beli roti, beli buah, dibawa dan datang diketuk pintu rumahnya ini. Tok tok tok. Siapa? Ana Muhammad. Aku adalah Muhammad. Ya apa? Dengar. Kalau Rasulullah datang, bahkan tambah mendatangi rumahnya tersebut. Waduh. Rasulullah sekarang Muhammad ini mau bales sama aku ya. Bales sih waktu aku nggak mampu lagi, aku sakit seperti ini datang mau bales ini ya. Biasanya tak ganggu kalau mau ke masjid, sekarang aku lagi nggak mampu gini, lagi sakit, Rasulullah datang mau ganggu ini ya Muhammad ini ya. Akhirnya tetap dengan sedikit ketakutan dibuka.
Datang dibuka sambil ketakutan, mau apa engkau Muhammad? Mau bales ya? Bagaimana zaman Rasulullah? Oh enggak, aku enggak mau bales. Aku ini kangen sama kamu. Kok enggak ada selama 3 hari, mana kok enggak ganggu aku? Duh ya apa akhlaknya? Ya, aku sekarang katanya dengar kamu sakit. Nah ini aku datang mau menjenguk. Dengar Nabi kalau mau menjenguk ya apa, orang kafir ini langsung nangis sambil menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Sudah aku bersaksi bahwasanya apa? Tiada Tuhan selain Allah, dan aku juga bersaksi bahwasanya engkau adalah benar-benar utusannya Allah. Kenapa kau bisa seperti ini? Ketahuilah, temanku yang biasanya bareng aku ganggu engkau, selama sakitku ini datang untuk jenguk aku. Tapi adalah engkau yang selama ini tak ganggu terus, justru kok tambah datang untuk menjenguk aku. Lihat, dengan akhlaknya beliau yang begitu mulia, akhirnya bagaimana? Akan justru tambah menarik dari orang-orang kafir yang terkenal keras, sehingga menjadi lunak dan ikut menjadi pengikutnya Rasulullah. Makanya pantas ketika Sayyidatina Aisyah ditanyakan bagaimana akhlaknya Nabi, dijawab wa innaka dijawab kana khuluquhul Quran. Ada akhlaknya Nabi itu adalah seperti Quran yang berjalan. Plek sama persis dengan apa yang ada di dalam isinya Al-Quran. Ya pantas juga bagaimana memang Allah yang mendidik Nabi. Allah lah yang langsung memberikan pengajaran akhlak kepada Nabi, sehingga pun Allah sampai memuji di dalam ayatnya, di dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin. Sesungguhnya dirimu ini wahai Muhammad adalah benar-benar di atas daripada akhlak-akhlak yang mulia. Bukan engkau ini memiliki akhlak yang mulia, akhirnya apa? Disamakan nanti dengan akhlaknya para nabi yang lainnya yang juga mulia. Enggak, la'ala lil isti'la, di atas dari akhlak-akhlak yang mulia. Kalau sudah ada akhlak yang mulia, dengan akhlakmu ini wahai Muhammad lebih dari akhlak mereka yang sudah mulia. Paham ya? Nah, karena itu nih yang menjadi satu ajaran dari Rasulullah. Ketika ini sebenarnya sebagaimana dalam masanya sebenarnya penggabungan antara memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan dalam memperbaiki juga hubungan kita dengan sesama manusia. Ini sebenarnya satu metode dari Nabi. Apa? Dalam mengerjakan hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallahnya kita hubungan sama Allah mungkin ada celah. Hadis ini sebenarnya bentuk pengajaran dari Nabi yang komplit bagi kita. Hablum minallahnya mungkin kita ada suatu hubungan yang kurang baik dengan Allah, yaitu dari apa? Perbuatan dosa yang kita kerjakan. Cara memperbaiki perbuatan itu, cara memperbaiki hubungan kita dengan Allah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau sudah ngerjakan satu perbuatan jelek, kita sudah pertama dituntut takwa. Ayo takwa, itu sebagai cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Cara untuk kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Hablum minallahnya, pertama takwa. Kerjakan yang menjadi kewajiban kita, yang Allah perintahkan kepada kita, dan jauhi segala yang Allah larang. Kalau sudah terlanjur terjun dalam kemaksiatan, ada caranya untuk tetap memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkan
dari perbuatan dosa itu dengan ibadah, dan ibadah itu yang justru akan melebur perbuatan dosa. Kalau sudah dilebur berarti apa? Kita masih bisa untuk memberikan hubungan yang baik dengan Allah. Loh, hablum minannasnya bagaimana caranya? Kalau mau untuk secara sosialisasinya dengan masyarakat, hubungan sosialnya dengan masyarakat, kuncinya satu, apa? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Paham ya? Dua cara yang sudah komplit yang diajarkan Nabi kepada kita. Pertama, pasti kita itu tidak lepas hubungan kita dengan siapa? Allah. Cara untuk memperbaiki hubungan dengan Allah, pertama takwa. Ayo yang beribadah kerjakan, jangan sampai lupa sholat 5 waktu, jangan sampai lupa puasa Ramadan, jangan sampai meninggalkan zakat, kalau mampu jangan tinggalkan haji. Ini hubungan takwa kita, dan tinggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Itu yang justru akan memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kalau gak taunya ada perbuatan dosa yang kita kerjakan, cara supaya bisa tetap hubungan kita baik dengan Allah, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkan dengan perbuatan yang akan melebur dosa. Kalau sudah terlebur, hubungan kita masih baik sama Allah. Tinggal satu, kita nggak lepas dari hubungan dengan sesama manusia. Kita dengan sesama manusia, ya apa caranya? Kuncinya satu, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kalian nih, yang akhlak kepada dengan akhlak yang baik kepada sesama manusia. Lengkap sudah. Ya, nggak ada yang kurang kalau syariat Islam. Kalau syariat Islam ini tidak ada yang kurang. Benar-benar ada hubungan antara ayat yang dari Allah dalam Al-Quran dan antara apa yang datang dari Rasul. Kaitannya sudah, kalau sudah perintahnya dari Allah, hablum minallah wa hablum minannas, jangan lupa hubungan sama Allah yang baik, hubungannya sama Allah yang baik, kerjakan dengan takwa, ibadah jangan ditinggalkan, maksiat jauhi. Hablum minannas, hubungan dengan sesama manusia diatur dalam hubungan sosial. Pasti ini manusia ini saling harus ada kerjasama satu sama lain. Nggak bisa hidup sendiri-sendiri. Ya, nggak bisa hidup sifatnya nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, nggak ada kepedulian sesama manusianya, nggak bisa, nggak akan lepas. Dalam bermasyarakat pasti ini ada hubungan sesama tetangga, hubungan dalam keluarga, dan hubungan dengan masyarakat yang lebih luas. Sosial pasti itu ada. Kemudian apa caranya kita? Diajari oleh Nabi. Akhlak kalau menghadapi manusia. Kalau menghadapi Allah dengan takwa. Kalau menghadapi manusia dengan akhlak yang mulia, baru bisa mendapatkan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Jelas ya?